Tadinya saya mau ngambil air, kelihatan ada plastik. Saya lihat itu orang nyangkut di batu itu. Ini Emi. Iya. Yaudah. Siapa sini? Iya. Udah. Yang nyuruh siapa, Boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Akila Tunisa Priska Herlan, bocah perempuan 5 tahun ini ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi wajah ditutup lakban. Akila diketahui hilang pada tanggal 17 September 2024. Dan pada tanggal 19 September 2024, Akila ditemukan warga sudah tak bernyawa di pantai Ciharap, Banten. Jasad gadis kecil ini pertama kali ditemukan oleh Inong yang sudah 30 tahun berjualan di sekitar pantai. Awalnya, Inong mengira plastik yang tersangkut dan saat dihampiri rupanya sesosok jasad gadis cilik yang ditutup lakban. Saya mau ngambil air dari belakang warung saya, kelihatan ada plastik kayaknya, ada plastik di situ. Tiba-tiba saya lihat itu orang nyangkut di batu itu. Terus saya cari ke situ. Dia terlentang di situ tuh orangnya. Terus saya nyuruh teman saya, ambil, takut air naik lagi, nanti dia hanyut lagi gitu. Tahu itu orang dari mana gitu, tahu hanyut, tahu apa, saya kelihatan ada di situ. Penemuan jasad korban di pantai Cihara, Banten diyakini adalah Akila karena terlihat menggunakan celana pendek dan baju warna hijau. Ciri-cirinya sama dengan korban ini? Kalau dari korban sih yakin bahwasannya itu pakaian terakhir yang digunakan. Soalnya mungkin dia yang beli kali ya. Dia yang tahu kalau itu baju anaknya. Dan saat ditemukan, di tubuh Akila terdapat luka lebam di kedua tangan serta kaki dan perut. Dugaan kami sementara bahwa mayat ditemukan dalam keadaan terlakban, ya artinya ada yang melakukan atau setidak-tidaknya ada kekerasan terhadap mayat tersebut, kemungkinan meninggal akibat dibunuh. Untuk kepentingan penyelidikan dan keperluan otopsi pihak kepolisian, jenazah Akila dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayangkara, Serang, Banten. Sebelum terjadi hilangnya Akila, sebulan yang lalu ibu korban sempat mendapatkan ancaman pembunuhan. Pernah. Jadi di sini ada beberapa nomor tadi kenal yang mengancam itu. Yang pertama itu seperti ngata-ngatain saya, kata-kata kasar seperti itu. Nah, yang parahnya ini sampai ada yang bilang mau menculik anak saya, bukan menculik, lebih bilang gini, saya tumbal ya, saya jadikan tumbal anak kamu saja, dia bilang gitu. Terus dia mau bikin cacat suami saya, dia mau bikin cacat saya, dia mau bawa anak saya dari sekolah. Jadi dia tahu kalau anak saya udah sekolah gitu kan, dia punya anak perempuan, sekolah, dia mau jemput katanya, sini sama om aja, nanti bilangnya om, sini sama om aja, om jemput ya Akila, katanya, Akila sekolah setiap hari kan, katanya. Seperti itu, jadi banyak ancaman-ancaman yang bilang, saya tahu rumah Anda, saya mengikuti Anda, saya tahu tempat kerja suami Anda. Namun peristiwa itu pun sempat dilaporkan ke pihak kepolisian Resort Cilegon, Banten oleh ibu korban. Bahwa diketahui ibu korban berprofesi menjual jasa kredit barang ke beberapa orang di Cilegon, Banten. Berawal dari pinjaman yang dilakukan oleh ibu korban ini, setelah itu beliau sering mendapatkan teror seperti itu, teror berupa ancaman di WA akan saya bunuh, baik dari anak maupun suami dan sebagainya. Nah, setelah
pinjaman itu baru mendapatkan ancaman. Ini sama siapa? Yang. Ini siapa? Yang. Kamu siapa? Kamu Yang kan? Siapa sini? Ini siapa? Ini siapa? Yang. Ini siapa ini? Ini yang. Siapa ini? Udah ngobrol di depan. Ini Emi. Ini Emi. Iya. Udah. Tepat 1 minggu setelah peristiwa hilangnya Akila, akhirnya polisi berhasil menangkap 5 pelaku penculikan disertai pembunuhan. Emi, Saenah, Rido alias Rahmi, Ujang Hildan, serta Yayan Herianto. Inilah ke-5 pelaku yang keji menculik dan membunuh gadis cilik asal Cilegon, Banten. Dan inilah detik-detik penangkapan salah satu pelaku yang juga otak dari penculikan dan pembunuhan gadis kecil di Cilegon, Banten. Udah. Emi. Ini kamar siapa sini? Emi. Oh, di Cilegon ngapain kemarin? Jujur. Jujur. Teman kamu kena. Sekarang Ujang di mana? Yang fokus enggak? Fokus enggak? Ada apa nih? Ini fotonya nih kalau percaya nih. Kenapa? Dalam tuh. Kamu kalau takut dia saya bohong-bohong. Yuk, terusnya kameranya. Itu lagi apa? Nih. Itu siapa ya? Pernah aku semua nih ya. Satu, tuh, ya. Udah tinggal ngomong. Nah, Enak pegang ya. aku, Udah ya. masuk mobil aja udah. Udah. Udah apa belum? Dengerin. Nah, ini dapat ya. Semua ngaku membunuh. Coba jujur kamu. Sekarang Udah. Apa nih? Udah. Saudara kamu siapa lagi tadi? Saudara. Itu di mana? Udah tinggal ngomong gitu. Ujang Ini udah ngomong nih semuanya. Di mana yang ngomong? Saat diinterogasi oleh polisi, pelaku juga mengakui perbuatannya menculik dan membunuh gadis kecil dengan dasar sakit hati oleh ibu korban. Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Alasannya apa nyuruh? Berapa ngomong? 150 juta. Siapa yang punya utang itu? Oh gitu. Ditagih kesal kali. Katanya nggak ada. Terus kamu ngeburu itu, kamu apa namanya diupahin tuh gimana itu? Ya terus? Kok mau? Kamu sakit hati kenapa? Hah? Kalau bantu mereka dikasih duit emas atau apa? Atau sukarela? Gajian berapa ngomong? Berapa? 50 apa? Yang ngomong siapa itu? Siapa? Dari 5 orang pelaku pembunuhan gadis cilik ini, ternyata 3 diantaranya merupakan otak utama hilangnya nyawa Akila. Pelaku yang berjumlah 3 orang, yakni Rahmi, Saenah, dan Emi, sebelumnya menghabisi nyawa gadis cilik ini di sebuah gudang. Dan inilah nama dan peran-peran pelaku penculikan disertai pembunuhan terhadap gadis kecil di Cilegon, Banten. Setelah melakukan aksi kejinya, salah seorang pelaku bahkan sempat mengantarkan ibu korban untuk membuat laporan kehilangan di kantor polisi. Sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, tindakan tersebut bermotifkan hutang piutang. Pasalnya,
Kedua pelaku yakni Saenah dan Rahmi sempat meminta ibu korban untuk meminjamkan uang dari pinjol menggunakan akun ibu korban. Karena terus-terusan ditagih soal hutang, para tersangka kemudian dendam kepada ibu korban. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah hutang piutang. Dan selain hutang piutang, juga ada motif cemburu karena kedekatan ibu korban dengan Rahmi. Beginilah pengakuan dari para pelaku saat diwawancarai awak media di Mapores Cilegon. Saya dendam terhadap saudara media, Pak. Saya kurang suka terhadap rekannya dia karena dia selalu mengajak saudara RA untuk kesana kesini tanpa ya. Jadi ibu cemburu seperti itu kepada saudara RH? Betul, Pak. Saya cemburu, Pak. Baik. Ibu punya anak nggak, Bu? Ibu punya anak nggak, Bu? Punya, Pak. Umur berapa? 12 tahun, 2 tahun, Pak. Punya hati nggak, Bu? Ya cukup ya. Untuk pemukulan menggunakan shockbreaker, benda tersebut ditemukan di mana atau memang dari awal sudah membawa barang tersebut? Itu shockbreaker yang sudah ada dari udah lama belum pindahan karena kami punya usaha rencana punya usaha jual es. Setelah itu saya cuma spontan aja, Pak. Karena saya panik, Pak. Apanya yang kemudian untuk bantal ada di sana? Bantal boneka? Kalau bantal boneka ya. Ibu bawa dari mana? Saya bawa dari mana, Pak? Baik. Bagian apanya yang dipukul, Pak? Yang dipukul bagian apa, Bu? Setia sini, Pak. Tengku pundak ya? Pundak, tapi Pak mau iya pundak, Pak. Ya. Habis itu didudukin, Bu? Saya tidak mau dudukin. Bu, kalau anak ibu digituin gimana sih rasanya, Bu? Kalau anak ibu digituin gimana sih rasanya, Bu? Bu, dipukul dulu apa dilakban dulu, Bu? Aku pertama dilakban, Pak. Anak saya dibentak-bentak dan ibu korban. Pernah dibentak sama ibu korban berapa kali? Sering, Pak. Anda dijanjikan berapa oleh saudara SA? 50 juta, Pak. 50 juta untuk membantu ya? Iya, Pak. Ya. Ibu RH, Ibu ada hubungan apa dengan saudara SA, Bu? Saya teman sesama, tapi saya tidak ikut hubungan. Saya cuma saya mengasar ke palsu. Ibu suka dengan saudara SA? Ya. Karena kami ada bulan, jadi saya lanjutkan dengan korban. Karena saya anggap seperti gitu. Mungkin tapi saya tidak membunuh korban. Dua pelaku pembunuhan yakni Saenah dan Rido alias Rahmi punya hubungan asmara sesama jenis. Yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH pelaku. Jadi untuk pelaku ini memiliki penyimpangan dan masih kita dalami, ternyata harus untuk hubungan sama jenis. Udah pinter ngomongnya itu nyenengin gitu. Anaknya emang lucu banget ya, imut-imut gitu. Terus kalau di rumah itu suka nyanyi, main sama kakak, Akila Tunisa Priska Herlan diculik di rumah kontrakannya di Kompleks BBS Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Sebelum dihabisi nyawanya, Akila sempat dibawa ke gudang dan dilakban mulutnya. Sadis karena para pelaku juga melakukan penyiksaan terhadap bocah malang tersebut. Ironisnya, kelakuan sadis itu dilakukan oleh tetangga korban
yang juga sahabat ibu korban. Diindikasikan adanya pembunuhan ya, tapi belum kita simpulkan untuk proses penyidikannya nanti. Jadi luka-luka itu ada lebam di kanan kiri tangan, kemudian di kaki juga ada, di perut juga ada lebam, kemudian juga kalau hasil dari pemeriksaan dari forensik itu juga untuk telinga, hidung maupun mulut ditutup agar tidak berbau seperti itu. Dan informasinya juga korban ini sudah ditemukan itu hari Kamis tanggal 19 itu sudah diperkirakan sudah meninggal 2 hari yang lalu. Namun awal dari rencana ketiga pelaku wanita, mereka menargetkan akan menculik dan menghabisi nyawa ibu korban, yaitu Amelia. Jadi menurut keterangan dari masing-masing pelaku, jadi mereka bertiga ini memang dari awal, dari 1 bulan sebelumnya itu sudah merencanakan. Memang dari keterangan mereka, target awalnya itu adalah saudara dari target mereka adalah ibu korban atau saudara AM. Namun karena tidak terlaksana, kemudian di hari Minggu sebelum kejadian penculikan itu juga mereka sempat berkumpul untuk merencanakan penculikan terhadap ibu korban. Namun karena menurut dari si RH jangan dilakukan terhadap ibu korban karena sedang hamil, jadilah yang menjadi sasaran adalah si APH atau si korban. Atas perbuatan ketiga tersangka perempuan, polisi menjerat dengan pasal 80 tentang perlindungan anak dan junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, kedua tersangka pria yang berperan membuang jenazah korban dikenakan pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, sejumlah barang bukti tindak kejahatan diamankan pihak kepolisian. Kini kelima pelaku harus menanggung perbuatannya dan mendekam di tahanan Mapores Cilegon, Banten.